Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama Om Ras. Dan untuk kisahnya, yaitu sebuah kisah yang berjudul Wanita Tumbang Belian. Dan kali ini kita masuk untuk bagian yang kedua. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Pagi itu, air sungai sudah sangat dalam dan keruh, tapi ampah yang hanyut sudah tidak sebanyak kemarin. Hari itu Toto dan Wewen mengantar Amang Amul pulang ke desanya. Sekaligus mereka juga akan membeli beberapa bahan makanan dan rokok. Memang selama bekerja di sana, Toto, Rian, Wewen dan Wandi sudah pernah ke desa besar beberapa kali, sekedar untuk melihat-lihat pasar dan mencari hiburan. Hati-hati Tok, jangan sampai seperti Rian kemarin, ujar Wewen yang duduk paling depan. Iya. Rian melambaikan tangannya saat Jis itu mulai melaju. Setelah itu ia membuang putung rokoknya ke air, lalu mulai mengerjakan pekerjaannya yang disuruh oleh Amang Sesi untuk membuat sekat dari papan yang nantinya akan digunakan oleh Eka sebagai bilik tidur. Setelah menyelesaikan pembuatan sekat itu, Rian langsung mandi dan bermaksud untuk beristirahat. Sementara Wandi, dari pagi tadi ia sudah pergi ke rumah Amang Sesi. Entah apa urusannya, Rian pun tidak tahu. Kak Rian mau makan sekarang? Tanya Eka. Kau duluan saja, aku mau menunggu Wandi dulu. Tidak baik makan sendiri-sendiri Kak, lebih baik kita makan bersama-sama. Karena kasihan dengan Eka yang memasak makanan dalam keadaan kurang sehat itu, akhirnya Rian pun makan bersama dengan gadis tersebut. Rian terlihat lahap sekali memakan makanan yang Eka masak. Pintar kamu masak, puji Rian. Malam itu, Toto dan Wewen baru saja kembali dari pasar. Mereka mandi, terus berpakaian bersih kemudian makan. Sementara Wandi tampak gelisah duduk di sudut ruangan dengan mata yang sesekali menatap satu persatu ke arah teman-temannya. Rian, Toto, Wewen, mungkin setelah ini aku tidak akan tinggal di sini bersama kalian lagi, ujar Wandi membuat teman-temannya kaget. Bahkan Wewen hampir tersedak karenanya. Kenapa? Apa kau ingin pergi? Tanya Toto seraya mencuci tangannya yang kotor setelah makan. Wandi tersenyum. Sementara di atas kasurnya, Rian langsung beranjak dan duduk di sebelah Wandi. Kau ada masalah? Apa yang dikatakan Amang Sesi tadi padamu? Tanya Rian serius. Melihat wajah teman-temannya yang tampak serius itu, Wandi langsung tertawa terbahak-bahak. Membuat Rian, Toto dan Wewen saling pandang. Namun mereka juga senang melihat Wandi yang sudah bisa tertawa lepas seperti itu. Gila, ujar Wewen seraya mengambil segelas air putih untuk minum. Aku akan menikah, ujar Wandi. Wewen yang sedang minum itu seketika tersedak. Menikah? Dengan siapa? Jangan bilang calonmu itu si Eka, ujar Toto. Rian tersenyum lebar. Aku tahu, pasti Aci kan, ujar Rian. Wandi mengangguk. Hebat kamu Wan, puji Wewen dan Toto bersamaan. Kapan rencananya? Tanya Rian kemudian. Pertengahan bulan inian, dan lusa aku harus pulang ke kampung untuk memberikan kabar gembira ini, sekaligus memperkenalkan Aci pada keluargaku. Rian tersenyum. Ia mengambil sebatang rokok, lalu menyelipkannya di bibir, kemudian menyulut ujung rokok itu dengan mematik api. Asap rokok mengepul. Aku juga ikut pulang ya Wan, ujar Toto. Aku juga. Kalau kalian berdua ikut pulang,
Lalu bagaimana dengan talatap ini? Kau tenang saja, Yan. Aku juga sudah meminta izin libur untuk kalian semua. Jadi kita bisa pulang bersama-sama. Kau juga pasti sudah rindu dengan Inai dan Amai, bukan? Rian menghela nafas. Lalu Eka bagaimana? Tanya Rian, karena ia tahu Amang Sesi tidak akan mau menyuruh Eka tinggal sementara di rumahnya. Karena Amang Sesi hanya tinggal berdua dengan Aci. Dan bila Aci ikut Wandi pergi, otomatis Amang Sesi hanya tinggal sendirian di rumahnya. Dan untuk meninggalkan Eka sendirian di talatap itu, rasanya Rian tidak enak hati. Tidak masalah kalau Eka adalah laki-laki, tapi berhubung Eka adalah perempuan, tentu dia akan sangat rentan terhadap tindak kejahatan. Dia bisa ikut bersama kita, dan kalau masalah tempat menginap, di rumahku juga bisa, ujar Wewen. Tidak, aku tidak percaya kau, ujar Rian. Aku bukan midun, Yan. Tidak akan aku melakukan macam-macam, kecuali memang atas dasar suka sama suka. Eka, kesini sebentar, panggil Rian. Saat Eka keluar dari biliknya, Wandi langsung memalingkan wajah. Kenapa, Wan? Tanya Wewen. Toto membelalakan matanya tiba-tiba. Aku tahu sekarang. Itulah sebabnya kau tidak jadi berbicara pada Eka kemarin, kan? Karena ada Aci. Kau takut Aci cemburu, ujar Toto diakhiri tawa. Bukan main, timpal Wewen tergelak. Kenapa, Kak? Tanya Eka pada Rian. Lusa kami akan pulang ke kampung. Kau mau ikut? Tanya Rian. Eka seketika langsung mengangguk. Mau, Kak, jawab Eka dengan senyum manis yang cerah. Hari yang telah ditentukan pun tiba. Mereka sudah bersiap menunggu kedatangan Amang Sesi, Aci dan Wandi. Setelah mereka datang, Toto, Wewen, dan Rian lantas memasukkan semua barang-barang bawaannya ke dalam kelotok. Yan, kau saja yang mengemudi ya, ujar Wandi. Rian mengangguk, lantas ia pun langsung naik dan duduk di tempat pengemudi kelotok. Kelotok ini lebih besar daripada perahu mesin biasa. Kalau di tempat kami yang punya kelotok ini cuma orang-orang berduit saja atau pedagang. Karena dengan ukurannya yang besar, akan jauh lebih mudah untuk mengangkut barang-barang dagangan dari pasar besar ke desa. Amang Sesi duduk paling depan. Di belakangnya ada Toto dan Wewen. Sementara di belakang Wewen ada Wandi dan Aci yang terlihat mesra. Dan di dekat kemudi ada Eka yang tampak sangat menikmati perjalanan itu bersama orang-orang baik yang baru dia kenal. Sesekali Eka melambai ke arah puluhan kera yang sedang menikmati buah dangu di pohon tepi sungai. Kau suka mereka? Tanya Rian sedikit mendekatkan mulutnya ke telinga Eka. Karena suara guru mesin itu membuat mereka sulit mendengar suara-suara lain, apalagi kalau duduknya sangat dekat dengan mesin kemudi. Suka, kalau Kak Rian sendiri suka. Tidak, jawab Rian. Coba kau lihat itu, ujar Rian menunjuk ke arah pohon. Ada beberapa ekor buhis di sana yang sedang duduk-duduk. Buhis adalah kera yang mempunyai tanda putih. Di jarak antara pertemuan pangkal alis, sangat mirip dengan sindurnya orang-orang India. Eka melambai-lambaikan tangan dengan bibir yang tersenyum pada buhis-buhis tersebut. Saat mereka melewati sebuah desa, Eka langsung merunduk. Dari gelagat Eka, Rian bisa menangkap bahwa desa itu adalah tempat Eka berasal. Rian melepaskan jaketnya lalu menutupi tubuh Eka. Setelah beberapa saat kemudian, kelotok merapat di pelabuhan. Toto langsung melompat ke lanting untuk mengikat tali kelotok tersebut agar tidak hanyut. Mereka semua turun dari kelotok. Amang Sesi terlihat mengobrol dan memberikan sesuatu pada Aci. Wandi, aku titip Aci bersamamu ya. Jaga dia baik-baik, ucap Amang Sesi pada Wandi. Wandi tersenyum dan mengangguk. Rian, Toto, dan kamu Wewen, Amang titipkan Wandi dan Aci ya. Jaga mereka dan jangan biarkan apa-apa terjadi pada mereka berdua. Rian mengangguk. Kami akan pastikan anak dan calon menantu Amang akan kembali dengan selamat. Karena hari sudah petang, Amang Sesi pun bergegas untuk pulang, meninggalkan mereka semua yang masih menunggu taksi air. Perjalanan jauh yang sangat melelahkan membuat Aci dan Eka yang tidak terbiasa berpergian jauh itu merasa sangat kelelahan.
Padahal sebelumnya mereka sudah beristirahat di penginapan, hingga tidak sempat ikut keberangkatan mesin motor pertama dan kedua, yang akhirnya mengakibatkan mereka tiba di desa pada malam hari. Ketika mereka sudah tiba di desanya, teman-teman Rian langsung berpisah dan pulang ke rumah masing-masing. Rian berjalan beriringan dengan Eka menuju ke rumahnya. Amai Bujang terlihat masih duduk-duduk di teras rumah dengan ditemani secangkir kopi panas. "Rian," ujar Amai Bujang senang melihat anaknya telah pulang. "Amai, Inai mana?" tanya Rian sembari menyalami tangan ayahnya dan diikuti oleh Eka. "Inaimu ada di kamar, masuk saja," ujar Amai Bujang seraya beranjak dari duduknya. Rian berjalan masuk ke dalam kamarnya meninggalkan Eka sendirian. Tidak berapa lama Inai Suri keluar dari kamar diikuti oleh Amai Bujang. Gadis itu menyalami Inai Suri dengan sangat sopan. "Sebentar ya nak, aku buatkan minuman hangat dulu," ujar Inai Suri seraya beranjak dari duduknya dan berjalan ke arah dapur. Sementara Amai Bujang tengah mengobrol bersama Eka. Saat Inai Suri keluar dari dapur, terlihat Rian sudah duduk di dekat ayahnya. "Nai, kenalkan, dia ini teman Rian, namanya Eka," ujar Rian memperkenalkan Eka pada ibunya. "Dia ini tukang masak di tempat kerjanya Rian," ujar Amai Bujang yang sebelumnya sudah berkenalan dengan Eka sewaktu Inai Suri ke dapur tadi. Rian tidak menceritakan siapa Eka sebenarnya pada kedua orang tuanya karena ia takut bila Amai dan Inainya tahu, mereka pasti akan melarang Rian membawa Eka. "Kalau kau ingin mandi, kamu bisa ke dapur," ujar Rian pada Eka yang sedang duduk di tepi kasur. Saat Rian akan keluar membawa kasur tipis dan selimutnya, Eka tiba-tiba berkata, "Kak Rian, aku tidak apa-apa kalau harus tidur di luar. Kasihan Kak Rian kalau harus mengalah tempat tidur untukku." "Kau tidur di dalam saja. Aku sudah biasa tidur di luar. Jadi kau jangan merasa tidak enak hati karena melihatku tidur di luar," ujar Rian. "Kak Rian, terima kasih." Rian tersenyum. Senyum yang sangat manis yang mampu membuat hati wanita meleleh seketika. Saat Rian sudah terlelap, Inai Suri keluar menghidupkan obat nyamuk untuk anak semata wayangnya itu. "Semoga dia jodohmu ya Yan," ucap Inai Suri seraya membelai rambut anaknya. Pagi harinya Eka membantu Inai Suri untuk menyiangi sayur-sayuran. Mereka berdua mengobrol dengan sangat akrab. Bahkan sesekali mereka tertawa. Sementara Rian masih tertidur dengan selimut yang menutupi seluruh tubuh dan kepalanya. Amai Bujang yang baru saja masuk ke dalam rumah dengan menenteng plastik berisi gula dan kopi itu langsung menarik selimut Rian agar tidak menutupi kepalanya. Rian menggeliat, perlahan ia membuka matanya dan melihat Amai Bujang yang berjalan ke arah dapur. Rian bangun dan berjalan ke dalam kamar untuk memasukkan kasur tipis dan selimutnya. Ia kemudian langsung berbaring lagi di atas kasur yang semalam digunakan Eka untuk tidur. Rian kembali terlelap. Sayup-sayup Rian mendengar suara lembut seseorang memanggilnya. "Kak Rian, bangun Kak, disuruh Inai makan," ujar Eka lembut. Rian yang belum seberapa sadar itu lantas berdiri, matanya masih tertutup. Rian langsung mengambil handuk lalu berjalan keluar. Namun tiba-tiba saat akan keluar, kepalanya terbentur pintu yang rupanya tertutup. Rian seketika membuka mata dan tangannya lantas memegang kepalanya yang sakit setelah terbentur. Eka memeluk tangan Rian, tapi Rian langsung menarik tangannya. "Maaf," ucap Rian. Pagi itu mereka makan dengan lahap, bahkan Amai Bujang sampai tambah 2 kali. "Inai rasa Inai sangat cocok dengan Eka ini Yan," ujar Inai Suri seraya mengelap tangannya. Rian terbatuk, sementara Eka tampak tersenyum malu-malu. "Maksud Inai?" tanya Rian lalu menyeruput air putih di dalam gelas. "Eka sangat baik, pintar memasak, dan sopan sekali anaknya. Sama seperti Inai." Inai Suri mengangguk, sementara Rian kembali melanjutkan makannya. Selesai makan, Rian mengajak Eka untuk ikut bersama Inai Suri dan Amang Bujang yang akan pergi ke rumah salah satu warga yang akan mengadakan acara untuk membantu mereka memasak makanan.
Saling bantu tanpa imbalan uang sudah biasa dilakukan oleh warga-warga desa kecil di setiap daerah. Rian ikut ayahnya untuk mengawal, sementara Eka ikut dengan ibunya Rian di bagian dapur. Namun saat Eka diminta untuk mengantarkan minuman untuk orang-orang yang mengawal, Sabto malah mencoba menggoda Eka. Bahkan dengan berani menyentuh bagian tubuh gadis itu seperti tangan dan rambut. Rian melepaskan pengayu yang digunakan untuk memasak nasi, lalu berjalan ke arah Eka. Tanpa berkata apa-apa, Rian langsung mendorong tubuh Sabto hingga ia hampir terjatuh andai tidak ditahan oleh teman-temannya. "Jangan berani-berani menyentuhnya," ujar Rian dengan gigi yang bergemeretak. Rian kemudian menarik tangan Eka. "Mai, kami pulang," ujar Rian pada ayahnya. Sekilas Eka melihat lelaki yang tadi menggodanya tampak menatap lekat pada mereka berdua saat mereka berjalan menjauh dari rumah yang punya acara. Eka meremas tangan Rian dengan kencang. "Kau tidak usah takut, dia adalah kelompok anak pemabuk dari desa sebelah. Mereka memang berkumpul seperti itu bila ada acara," ujar Rian seraya melepaskan pegangan tangannya pada Eka. "Kita kemana, Kak?" tanya Eka berusaha mengimbangi langkah kaki Rian yang tampak tergesa. "Cepat," ujar Rian tanpa menjawab. Deru suara sepeda motor terdengar mendekat. Rian menarik nafas panjang. Bangsat!" teriak Sabto seraya turun dari motornya. Dengan tangan kirinya, Rian menyuruh Eka yang ketakutan itu untuk berlindung di belakangnya. "Jangan kau kira aku takut denganmu karena kau tinggal di sini. Kau panggil semua teman-temanmu pun, aku tidak akan mundur," ujar Sabto sesumbar. Maklumlah, Sabto belum tahu siapa itu Rian. Rian tersenyum sinis. "Tidak perlu melibatkan teman-temanku dalam masalah yang tidak seberapa ini. Kalau kau masih tidak terima dengan apa yang aku lakukan tadi, sini kita selesaikan. Kau tinggal pilih, mau secara baik-baik atau adu otot," ujar Rian. "Bangsat!" Sabto segera maju menyerang Rian. Namun dengan mudahnya Rian mengelak. "Ah!" teriak Sabto ketika tangannya hampir Rian patahkan. 4 orang temannya maju untuk membantu Sabto. Bruk! Dengan kasar Rian mendorong tubuh Sabto hingga terjatuh ke tanah. Satu persatu dari mereka dikalahkan oleh Rian, hingga kemudian mereka main keroyokan dan menggunakan kayu untuk melawan menumbangkan Rian. Tapi bukan Rian namanya jika kalah begitu saja. Dengan ilmu bela diri yang sudah ia pelajari, Rian dengan mudah menjatuhkan kayu-kayu pemukul yang dipegang oleh musuhnya. Namun tiba-tiba suara teriakan Eka mengalihkan fokus Rian. Brak! Rian terjatuh karena dipukul oleh salah satu teman Sabto. Keadaan di sana kebetulan sangat sepi, karena warga desa sedang berkumpul di rumah yang sedang duduk gawi, yang mempersiapkan acara. Kayu yang digunakan untuk memukul tubuh Rian patah, namun Rian tidak terluka sedikit pun. Pemuda tampan itu kembali bangkit. "Kau melawan, pacarmu ini akan aku sakiti," ancam Sabto membuat Rian tidak punya pilihan selain mengalah, sambil mencari celah untuk melepaskan Eka. Rian mengangkat kedua tangannya ke atas pertanda menyerah. "Pukul dia," perintah Sabto pada teman-temannya. Mereka mengambil kayu dan langsung menghantamkannya pada Rian. 2 dan 3 kali dipukul bertubi-tubi. Akhirnya Rian berontak. Wajahnya merah padam karena marah. "Berani kau lukai dia walau sehelai rambut, maka tanganku sendiri yang akan memenggal kepalamu," ujar Rian bergetar menahan emosi. Melihat Rian yang sudah benar-benar marah, nyali Sabto menjadi ciut. Perlahan-lahan ia melepaskan pasungannya pada Eka. Satu persatu mereka menjauh. Namun tiba-tiba, "Kak Rian!" teriak Eka melotot. Krak! Bruk! Bersamaan dengan potongan bambu yang pecah, tubuh Rian ambruk. Darah segar mengalir dari hidungnya. Teriakan histeris dari Eka beradu nyaring dengan suara sepeda motor milik Sabto dan kawan-kawan. Tidak ada yang mendengar teriakan Eka, sehingga mau tidak mau membuat Eka harus meminta tolong kepada ayahnya Rian yang sedang mengawa tadi. Mengawa artinya memasak nasi dalam jumlah besar di dalam kawah untuk persiapan acara. "Mang, tolong Mang, Kak Rian dipukul, dia terluka," teriak Eka gemetar sambil menangis.
Amai Bujang segera melepas pengayu yang dibuat khusus untuk mengaduk nasi tersebut. Ia berlari tergopoh-gopoh mengikuti Eka, diikuti oleh beberapa orang lainnya. Tubuh Rian masih tergeletak di tanah tidak sadarkan diri. Bambu yang dipukulkan ke kepalanya itu benar-benar membuatnya tumbang. Orang-orang membantu Amai Bujang untuk mengangkat tubuh Rian dan membawanya ke rumah. "Tolong kamu beritahu istriku keadaan Rian sekarang," ujar Amai Bujang dengan raut wajah yang panik. Singkatnya, saat Rian dibawa ke rumahnya, di teras rumah itu ternyata sudah ada Toto dan Wewen yang sedang menunggu Rian. Mereka kaget begitu melihat tubuh Rian digotong orang-orang. "Rian, kenapa Kak? Rian, kenapa Mang? Siapa yang membuat Rian seperti ini ya?" Orang-orang terdiam, begitupun juga dengan Amai Bujang dan Eka. Dengan tangan gemetar, Amai Bujang membuka kunci pintu rumahnya. Rian dibaringkan di dalam kamar. Di samping Rian, Eka bersimpuh sambil terus menangis. Di luar, Toto dan Wewen terus menanyakan penyebab Rian bisa sampai seperti itu pada Amai Bujang. "Aku tidak mau menuduh, tapi terakhir di tempat duduk Ngawi tadi, Rian mendorong Sabto. Sialan, berani-beraninya dia buat onar di kampung kita," ujar Toto. "Kita beritahu Wandi, lalu kita sama-sama cari anjing-anjing liar itu," ujar Wewen. "Sudahlah nak, masalah ini jangan diperkeruh lagi. Menuruti dendam itu tidak ada habisnya. Sekarang yang perlu kita pikirkan adalah mengobati Rian." Toto dan Wewen terdiam. Mereka membenarkan apa yang dikatakan oleh ayahnya Rian. Tapi melihat sahabatnya terluka seperti itu membuat emosi mereka meluap. Tidak berapa lama kemudian, ibunya Rian datang dengan tergopoh-gopoh. Ia langsung melihat keadaan Rian di dalam kamar. Singkatnya, malam itu setelah Rian diobati, ia masih belum juga sadarkan diri. Eka masih berada di sampingnya dengan mata yang sembab. "Eka, makan dulu nak," panggil Inai Suri. "Saya tidak lapar," jawabnya dengan suara bergetar. "Eka tidak makan?" tanya Amai Bujang ketika melihat istrinya ke dapur seorang diri. "Iya. Rian tidak hanya mewarisi ketampanan ayahnya, tapi juga mewarisi keberanian dan caranya bertanggung jawab. Aku bangga pada Rian, tapi terkadang aku juga takut kalau apa yang sudah menimpa Roni dulu terjadi pada Kak." "Shh," potong Inai Suri. Raut wajahnya mendadak berubah. Keesokan harinya, Wandi dan Aci datang ke rumah Rian. Pada saat itu Rian masih belum sadar. "Apa tidak sebaiknya kita bawa ke puskesmas saja, Nay?" "Ya rencananya memang begitu. Kalau sampai nanti siang Rian belum juga bangun." "Kasihan Rian, padahal dia orang yang baik. Kenapa sampai ada yang tega membuatnya jadi seperti ini?" ujar Aci membuat Eka semakin merasa bersalah. Saat Wandi, Aci dan ibunya Rian mengobrol di luar, Rian mulai sadarkan diri. "Kak Rian," panggil Eka sambil terus memegang tangan Rian yang berkeringat. "Ibuku mana?" tanya Rian sambil meringis. Eka langsung beranjak dari duduknya. Ia berlari keluar kamar untuk memberitahukan pada Inai Suri bahwa Rian sudah bangun. Raut wajah Inai Suri tampak lega mendengar kalau Rian sudah bangun. Mereka beriringan masuk ke dalam kamar Rian. "Syukurlah kau sudah bangun, Yan. Aku takut kalau kau tidak menepati janjimu padaku," ujar Wandi membuat Rian tersenyum. "Berarti kau sudah sembuh, Yan. Sudah bisa tersenyum," ujar Aci. 4 hari sudah Rian terbaring di tempat tidur dan segala keperluannya disiapkan oleh Eka. Gadis itu benar-benar telaten merawat Rian, mulai dari menemaninya tidur dan selalu siap sedia kapanpun Rian membutuhkan bantuannya. Tapi sedikit pun Rian tidak memiliki perasaan lebih terhadap Eka. Hari itu Wandi, Aci, Toto dan Wewen datang ke rumah Rian mengabarkan kalau mereka harus segera kembali ke desa Tumbang Belian untuk mempersiapkan pernikahan yang akan diselenggarakan 1 minggu lagi. "3 hari sebelum pernikahanmu, Amai dan Inai akan usahakan untuk ke Tumbang Belian," ujar Amai Bujang. "Sebenarnya Mai, kalau mau berangkat sekarang pun justru kami akan sangat senang sekali," kata Aci. "Ya, andai keadaan Rian tidak sedang sakit seperti itu, kami juga mau berangkat lebih awal ke sana."
Sementara di dalam kamar, Toto dan Wewen asik bergurau dengan Rian, hingga mereka akhirnya dipanggil oleh Wandi. Yan, kami pamit berangkat dulu ya. Kau jaga diri baik-baik. Jangan lupa makan dan minum yang teratur, biar lekas sehat dan bisa hadir ke acara nikahan Wandi, ujar Toto. Ini aku ada sedikit uang buat nyicil utang-utangku. Simpan baik-baik untuk modal melamar Eka, ujar Wewen membuat Rian tersenyum. Sementara Eka tampaknya benar-benar menaruh harapan pada Rian. Apalagi ketika ia melihat Rian tersenyum saat digoda oleh Wewen, membuat hatinya benar-benar meleleh. Pagi itu Rian duduk di teras rumah, wajahnya masih sangat pucat sekali. Ia teringat kembali masa lalunya dulu ketika ia terluka karena bambu. Hanya bambu yang bisa membuatnya terluka parah seperti itu. Dulu sewaktu ia terluka, tidak lama setelahnya ada kejadian yang benar-benar tidak bisa ia lupakan hingga sekarang. Entahlah pertanda apa ini, Rian tidak bisa menebaknya. Kak Rian mau makan sekarang? Tanya Eka lembut. Rian mengangguk. Kau tidak ikut Inai? Tanya Rian seraya bangun dari duduknya. Bagaimana mungkin aku meninggalkan Kak Rian seorang diri? Jawab Eka seraya membantu Rian masuk ke dalam rumah. Gadis itu lalu mengambilkan makanan untuk Rian. Ia bahkan tidak membiarkan Rian makan sendiri. 10 hari telah berlalu dihitung dari awal Rian datang ke desa. Saat itu Rian sudah benar-benar pulih. Hanya saja ia masih pusing jika duduk terlalu lama. Tinggal beberapa hari lagi pernikahan Wandi dan Aci. Inai Suri dan Amang Bujang benar-benar repot mempersiapkan barang-barang yang akan mereka bawa ke desa Tumbang Belian, termasuk oleh-oleh atau buah tangan yang akan diberikan kepada keluarga Aci. Yan, kalian ada butuh sesuatu? Kalau ada bilang saja, biar Inai belikan sekalian, tanya Inai Suri. Aku minta dibelikan permen saja, Nai. Kamu apa? Tanya Rian pada Eka. Eka menggeleng. Kalau ada yang ingin kau beli, uangnya ada di kantong tasku. Kau bisa ambil dan pergilah bersama Inai, suruh Rian. Tidak ada yang ingin aku beli, ujar Eka. Mendengar jawaban Eka, Inai Suri langsung pergi. Di teras terlihat Amai Bujang sedang menikmati malam dengan segelas kopinya. Aku pergi dulu, ujar Inai Suri. Ya. Kak Rian, aku pijit ya, boleh? Eka pun mulai memijit kaki Rian dengan pelan. Matanya lekat menatap Rian yang sedang membaca buku. Kak, iya kenapa? Kakak sudah punya pacar? Tanya Eka pelan sekali, bahkan hampir tidak terdengar oleh Rian. Pemuda tampan itu menutup bukunya. Ia mengalihkan pandangannya ke langit-langit kamar. Sebelum menjawab pertanyaan Eka, Rian terlebih dahulu menarik nafas panjang, seolah sedang berusaha menahan air matanya agar tidak keluar. Dia sudah meninggal dan sampai sekarang aku belum berpikir untuk mencari penggantinya, ujar Rian. Eka berpindah tempat duduk. Kini ia duduk di dekat Rian. Aku bersedia menjadi penggantinya, Kak. Aku rela memberikan apapun pada kakak, termasuk hidupku, jika itu yang kakak pinta, ucap Eka terdengar serius. Rian menggeser duduknya, namun tiba-tiba Eka langsung memeluknya dengan erat. Saat Rian mencoba menepis, tiba-tiba rasa sakit di kepalanya itu kembali terasa. Bahkan Rian tidak sadar kalau Eka sudah melepaskan semua pakaian di hadapannya. Rian menjatuhkan kepalanya di bantal. Ia memejamkan mata, menahan rasa sakit pada kepalanya yang terasa nyut-nyutan. Pada saat tengah malam, Rian terbangun dan mendapati Eka tertidur tanpa pakaian di sampingnya. Dan tangan Rian sendiri dalam keadaan memeluk Eka. Berada dalam situasi seperti saat itu, hampir saja membuat Rian tidak bisa mengontrol perasaannya. Andai ia tidak segera mengingat tragedi Lebeb dan Diang dulu. Eka, bangun! Kenapa kau seperti ini ya? Eka tidak seperti biasanya. Padahal meski ia tidur di kamar Rian untuk menjaga pemuda itu, ia selalu tidur di kasur tipis. Dan Rian sendiri tidak menyangka bila Eka seberani itu di depannya. Kak Rian, aku menyukai kakak lebih dari yang bisa kakak bayangkan. Aku sayang Kak Rian. Kak Rian sudah menolongku. Bahkan kakak seperti ini karena aku. Tentu itu karena Kak Rian sayang aku kan?
Ucap Eka pelan. Ia hendak memeluk Rian, namun Rian menolaknya dengan tegas. Bila kau ingin membalas budi padaku, bukan seperti ini caranya, Eka. Kau tidak perlu memberikan semua itu padaku. Dan lagi pula, selama ini aku benar-benar tidak ada perasaan terhadapmu, karena aku sudah menganggapmu sebagai adik. Ingatlah, Dik, jangan pernah memberikan kehormatanmu pada lelaki yang belum sah menjadi suamimu. Kau harus pertahankan itu. Aku sudah banyak dosa dan kesalahan. Kalau bisa, aku tidak ingin lagi menambahnya, ucap Rian. Eka tertunduk, tapi kemudian ia bertanya, kakak benar-benar tidak ada nafsu pada aku? Tanya Eka dengan hati-hati. Rian tersenyum tipis. Bohong kalau lelaki normal sepertiku tidak mempunyai nafsu pada wanita sepertimu. Sudahlah, lebih baik sekarang kamu berpakaian. Tutupi semua itu hingga nanti tiba waktunya untuk kamu menunjukkan dan memberikannya pada suami sahmu kelak, ujar Rian, seraya berbalik dan menutupi tubuhnya dengan selimut. Beruntung wanita yang akan menjadi istri kakak, ujar Eka seperti menahan tangis. Tapi aku berharap akulah wanita yang beruntung itu, ucapnya lirih. Rian menghela nafas panjang, berusaha memejamkan matanya lagi, sementara Eka kemudian menggelar kasur tipis itu di luar kamar Rian. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.